Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di siniar Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Di episode kali ini saya sedang bersama dengan narasumber yang inspiratif tentunya. Mereka adalah seorang atlet Muay Thai yang tentunya dari SMA Negeri 1 Soko. Dan di episode kali ini kita akan berbagi pengalaman, tantangan, dan semangat yang mereka dapatkan sehingga bisa mencapai di posisi kali ini. Baik, langsung saja mari kita berkenan dengan narasumber kita kali ini. Halo kakak. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan para pemirsa yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Tias Tianingrum. Dan saya Daniel Julius Teguh Santoso. Dari kelas Saya dari kelas 11 F4. Wah, kebetulan saya juga dari 11 F4 juga. sama-sama dari kelas 11 11 F4 ya teman-teman. Iya. Oke. Gini ya kak ya. Sebelum kalian ikut Muay Thai ini apa saja sih perjalanannya? Kok bisa kepikiran ikut Muay Thai? Dulunya itu aku cuma iseng-iseng aja sih. Dulu aku mulai ikut Muay Thai itu dari tahun 2020. Aku masih kelas baru mau masuk kelas 1 SMP. Itu ikut di sini ikut Mbak. Ikut Mbak. Heeh. Jadi inspirasinya dari Mbak gitu. Iya, alumni sini juga gitu. Oke. Dan kok tertarik dan menantang lah intinya gitu. Jadi ikut sampai sekarang, sampai 2025. Alhamdulillah. Berarti berapa tahun itu sudah? Udah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kalau dari Kak Daniel sendiri? Oke, awal saya mulai ikut Muay Thai itu dari kelas 10 ya. Baru masuk SMA berarti ya? Baru masuk SMA itu saya ingin mencari suasana yang baru, sensasi yang baru gitu. Karena dulu saya SMP itu kan basicnya gulat. Saya Ya. tuh cari sensasi baru gitu. Apa ya, kok saya juga lumayan setiap hari itu bantingan terus, saya juga mau kayak mereka itu. Iya, cari suasana baru gitu ya. Iya. Oke. Terus Kak ya, kan kalian ikut Muay Thai ini kan ada yang sudah 5 tahun, dari kelas 10 kan pastinya sudah lama banget ya perjalanannya. Iya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang telah diraih selama mengikuti Muay Thai itu tersebut. Pengalamannya sih awal latihan itu hampir lama sih Kak. 1 tahunan itu baru awal mengikuti pertandingan itu di Bupati Cup. Bupati Kak. Iya, Bupati Cup. Itu Bupati Cup dapat juara 2. Habis itu ya udahlah, latihan lagi. Ada event Por Cup gitu. Terus habis itu ada jarak lumayan lama sih. Terus ada event Kejurprov di Surabaya kemarin itu dapat juara 2 lagi. Itu buat apa? Seleksi ikut masuk ke Porprov. Itu. Tapi ya alhamdulillah di Kejurprov ikut juara 2, habis itu di Porprov masih gagal. Jadi latihan lagi. Semangat lah, intinya semangat latihan. Habis itu kemarin ada event di Bupati Cup Open, kemarin dapat juara 3. Oke, alhamdulillah ya Kak ya. Selama Iya. perjalanan itu tetap ada susah senangnya, tapi Heeh. pasti banyak senangnya ya. Banyak senangnya tuh di kayak kita udah berusaha kayak udah berusaha semaksimal mungkin. Habis itu kita bisa ngeraih juara 2 atau juara 3 itu udah seneng banget. Ya. Kita aja senang apalagi orang tua kita gitu ya Kak Iya, ya. alhamdulillah banget. Jadi tidak hanya kita yang senang, tapi orang tua kita, keluarga kita, dan bahkan lembaga kita juga pasti akan senang gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Daniel sendiri, pengalaman apa saja yang didapat dari Muay Thai ini? Dari Muay Thai ini ya, pengalaman saya itu jujur pengalaman saya nggak terlalu banyak di Muay Thai karena saya itu baru ikut kelas 1. Basic saya dulu dari SMP itu di gulat. Nah, saya juga dulu juga pernah minat itu untuk ikut kayak boxing gitu, tapi nggak ada waktu. Soalnya setiap hari saya itu gulat terus. Nah, ada kesempatan waktu itu tanding di Batu, saya nggak ikut dikarenakan ada acara pramuka. Nah, itu saya itu udah aku udah nggak ikut. Aku kok nggak diikutin sih, yang ngambek lah, namanya juga atlet gitu. Aku nggak diikutin, kenapa ya? Ya udahlah, aku coba sensasi baru. Nah, cobalah itu ke Muay Thai untuk berapa bulan ya itu waktu masuk pertama SMA itu. 2 bulan saya ikut Muay Thai itu, saya dikasih tawaran sama teman saya, mau ikut gak kickboxing?
Oke, untuk belajar juga ya kak ya, saya ikut. Nah, dan saya kalah kak, kalah sama Yudi, itu lawan pertama saya termotivasi banget kak, kok saya bisa kalah, itu kurangan saya tuh di mana. Saya kejar terus, di beberapa bulan lagi, 2 bulan atau 3 bulan tuh ada event lagi, event Muay Thai juga, tapi masih di tingkat yang lebih rendah dari ke apa namanya, Bupati Cup. Nah itu alhamdulillah saya ketemu sama Yudi lagi itu. Nah alhamdulillah saya juga bisa ngejar, menang juara 1. Alhamdulillah. Berarti itu dari awalnya yang kegagalan tapi malah menumbuhkan semangat ya kak ya? Iya. Oke, nah ini kan dari pengalaman-pengalaman yang panjang tersebut ya, mungkin apa saja yang bisa didapatkan dari pengalaman tersebut bagi diri sendiri ya tentunya. Banyak sih kak, kalau pengalaman buat diri sendiri kayak aku ikut Muay Thai bisa jagain diri sendiri, apalagi Ya, anak cewek ya ya. itu poin utamanya, apalagi kita cewek ya. Apalagi cewek, jadi seumpama ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Iya. kan bisa jaga diri Iya. gitu. Dan seneng aja sih kayak ikut Muay Thai bisa banggain sekolah, bisa banggain orang tua juga seneng pastinya. Iya. Apalagi kepala sekolah juga seneng banget mungkin. Cuman kadang kalau ada kegagalan sedikit dikasih semangat lah, support buat kita biar lebih semangat latihan gitu. Jadi dari semua, dari orang tua, dari sekolah, dari diri sendiri juga Iya. pasti ada supportnya dia kak ya. Iya, ada support diri sendiri. Yang lebih penting itu kita ada niat lah. Intinya kita harus niat benar-benar ngutamain gitu. Oke. Kalau nggak dari diri kita sendiri ya dari siapa lagi gitu. Iya benar banget. Memang dari pertama itu niat dari diri sendiri ya. Iya, harus ada niat. Kalau dari Kak Daniel, dapat apa saja dari pengalaman yang telah dilakukan itu? Ya dari pengalaman Muay Thai ini saya juga banyak belajar sih kak. Kayak misalkan kalah itu jangan langsung berputus asa, tapi kejar terus sampai bener-bener bisa ngelampauin orang yang pernah ngalahin kita. Nah Oke, malah semakin membara gitu ya. malah Kak? semakin Iya, membara kak. semakin, Soalnya hati ini tuh gak terima itu kalau kok saya bisa kalah sih sama dia, padahal baby kita kan sama, Iya. umur kita juga sama, kok saya bisa kalah, itu kenapa ya? Itu malah jadi motivasi untuk menjadi semakin lebih upgrade, lebih baik gitu ya. Iya lebih baik Iya. gitu. Soalnya kan kalau di Muay Thai itu BB juga sama, main sama aja, teknik juga itu aja. Tapi kadang kan kita dari diri sendiri ada yang kurang, mungkin latihannya kurang atau latihan dari lawannya lebih keras gitu. Jadi bisa menimbulkan kayak kekalahan atau itu. Iya. Nah, dari perjalanan ya Kak ya, dari mulai latihan, niat sampai pertandingan ya, sampai di atas ring ya kalau nggak salah Iya. ya. Itu susah senengnya selama perjalanan itu apa aja sih Kak? Pasti ya, sebagai seorang atlet ya, pasti Iya. juga ada merasakan susah senengnya, bisa diceritakan mungkin. Itu sebenarnya nggak susah sih kak, cuma susahnya itu kadang kayak main kita BB awal kita 50, kita main di bobot 45 ya, itu kita harus nurunin 4 kilo 5 kilo dalam waktu 1 bulan, bahkan pernah nurunin 5 kilo waktu 1 minggu. Bisa Kak tapi? Bisa, alhamdulillah bisa. Itu Keren-keren. cuma 1 hari minum makannya cuma buah-buahan, Iya. kates, jus gitu. Nasi pun boleh, tapi cuma sesuap 2 suap tok gitu. Kalau kayak ya karbonya dikit, tapi yang penting kita bisa jaga lah kak. Kadang puasa juga. 1 minggu full nurunin 5 kilo itu 1 minggu full puasa. Jadi susah. Keren 5 kilo dalam 1 minggu nih teman-teman. Iya. Bisa minta tipsnya di Kak Tias bagaimana cara menurunkan berat badan ya Kak ya. Iya, boleh. Yang mau kurus. Oke, kalau dari Kak Daniel susah seneng dari perjalanan panjang ini bagaimana Kak? Dari susah seneng saya ya kak ya, itu jujur saja itu banyak susahnya kak. Senengnya jarang ya. Senengnya jarang, apalagi waktu sparring itu ditonjokin bener-bener kak, supaya waktu tanding itu ngasih yang maksimal. Apalagi kalau misal lihat teman-teman sebaya kita saat pulang sekolah itu mereka langsung main, langsung apa gitu Ngopi, ya, Kalian latihan gitu ya. Apalagi kalau latihan yang mendadak itu nggak sampai apa yang namanya Pulang. pulang kak, dari sekolah ganti baju latihan langsung ke lapangan.
nanti pulang-pulang pas mau maghrib baru pulang, atau kadang-kadang itu pas nepaki maghrib tuh baru pulang. Iya. Mata kena sambar moto banyak. Apalagi bener kata Kak Tias itu, kalau misalkan mau tanding itu wah nurunin bobotnya itu kejam banget Kak. Kejam banget. Apalagi kemarin ada event di Bupati Cup Open itu ya. Iya. Itu eventnya Bupati Cup, tapi itu se-Jawa Timur Kak. Kayak Kejurprov kemarin. Bahkan lebih berat Di Bupati Cup ya ketimbang Kejurprov itu. Iya. Lawannya banyak banget. Bahkan ada Papua, dari NTT Iya, juga ada, NTT dari Bali juga ada. Iya. Pasuruan gitu. Atlet Alhamdulillah aja masih dapat juara gitu. Atlet pon juga turun tangan loh Iku Abdul. Iya. Berarti keren banget ya kayak sampai Bupati Cup tapi eventnya sampai ke Kayak Kejurprov. Iya. Nah, Memang banget. kayaknya ini emang kalau nurunin berat badan jadi musuh para atlet ya. Iya. Musuh banget Emang. itu. Harus lari, jaga pola makan, tidur. Iya. Siang-siang enaknya kan biasanya tidur siang ya, Kak? Iya. Itu kita harus lari panas-panasan sampai badan hitam itu. Biasa. Perjuangannya itu ada hasilnya ya. Ada Kak? hasilnya. Alhamdulillah aja. Udah kayak nahan lapar, panas-panasan, lari terus. Dari rumah pasti kan ngeluh kadang, ya Allah capek banget kayak gitu. Tapi habis tanding gitu dapat juara, seneng banget. Kayak Apalagi terlupakan prosesnya itu terlupakan ya. terlupakan kalau melihat banget. hasilnya. Habis dapat hasil udah seneng banget, udah lega banget gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, Kak. Adakah motivasi atau pesan dan harapan apalagi untuk para adik-adik kelas ya agar bisa, mungkinkah kalau mereka takut ya ingin memulai ini Muay Thai gini tapi aku takut gitu. Tapi mereka tuh pengen tapi sebenarnya nggak berani. Adakah motivasi atau pesan harapan gitu? Iya, sebenarnya adik-adik itu pengen nyoba tapi katanya nanti ditonjokin Kak sakit. Nanti dibanting-banting Kak sakit. Enggak, sebenarnya enggak sakit. Cuman sakitnya itu cuma sekali itu tok, selebihnya enggak. Cuma pas itu tok tuh ya. Enggak. Motivasinya buat adik-adik jangan apa ya, intinya jangan takut mencoba lah untuk hal-hal baru, coba dulu. Nanti kalau udah ngerasain ya, enak banget. Awalnya aku juga gitu, enggak kayak takut kok ekstrim banget kan gitu ya. Tapi setelah mencoba ada hasil dari usaha-usaha kita dan itu enak banget, bisa ngerasain kayak ada pertandingan di Surabaya, di Probolinggo, Sekalian di jalan-jalan. Malang. Iya, sekalian jalan-jalan. Jadi enak. Ada susahnya, ada senangnya gitu. Iya. Kalau dari Kak Daniel? Ya harapan saya untuk adik-adik kelas ini ya Kak ya. Ini tuh waktu kita, ini waktu mas kita. Kapan lagi kita ada di umur prima ini? Jadi kalau bisa itu adik-adik ya, kita ukir prestasi sebanyak mungkin. Prestasi bisa jadi investasi untuk masa depan loh. Bener banget. Kalau misalkan kalian dapat prestasi, kalian bisa diprioritasin lah. Soalnya kalian tuh punya basic. Apalagi ini umur sepantaran kita itu umur-umur memang harus banyak emas. mencoba hal-hal baru ya. Iya. Oke. Jadi para adik-adik atau teman-teman yang ingin memulai jangan takut memulai. Coba aja dulu ya. Pokoknya jangan takut mencoba sebelum kalian merasakan gitu. Susah di masa muda bisa jadi hasil di Masa masa tua. tua. Oke. Investasi. Terima kasih ya Kak ya atas waktunya dan share-share pengalaman dan cerita-cerita serunya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang.